Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Rizky Saifuddin Junior dengan NPM 100.419.096. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Informasi yang Tidak Sesuai Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang melatar belakangi penelitian saya ini, yaitu yang pertama, adanya perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan seperti berbelanja online. Dan yang kedua, internet juga menjadi media informasi dan alat komunikasi elektronik yang sering digunakan pada saat pandemi Covid. Pada saat pandemi Covid, masyarakat dihimbau oleh pemerintah untuk berdiam diri di rumah dengan program PSBB, yang di mana masyarakat membeli barang kebutuhannya melalui media sosial, yaitu media Facebook dan Instagram. Namun di sini, ada pun kelemahan dari media tersebut, yaitu pelaku usaha yang tidak memberikan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang diperdagangkan atau diperjualkan. Lalu ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menerima barang yang tidak sesuai dengan foto katalog berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan yang kedua, bagaimana sanksi yang dapat diancamkan terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan. Yang pertama ada metode pendekatan, yaitu metode yuridis normatif, penelitian terhadap data sekunder atau bahan hukum primer dengan cara mengkaji dan menganalisis secara deduktif yang dimulai dari analisa terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, spesifikasi penelitian ini yaitu descriptive analysis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Selanjutnya ada tahapan penelitian menggunakan bahan hukum primer, yang dimana bahan hukum primer ini berisikan tentang perundang-undangan atau buku-buku atau literatur yang terkait dengan objek yang akan diteliti berupa bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Yang selanjutnya adalah metode analisis. Metode yang saya gunakan adalah normatif kualitatif. Normatif di sini karena penelitian ini bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan untuk analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas dan informasi dan berbagai sumber yang dianalisis ke dalam bentuk penggambaran yang berupa uraian kalimat sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Selanjutnya bisa dilihat pada gambar di atas, pada media Instagram dan Facebook, pelaku usaha menawarkan atau memaparkan gambar foto katalog yang sangat bagus, namun realitanya konsumen mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan di dalam deskripsi box oleh pelaku usaha dan juga tidak sesuai dengan apa yang telah dipaparkan pada foto katalog atau yang diperlihatkan di dalam foto katalog oleh pelaku usaha. Lalu perlindungan hukum terhadap konsumen atas barang yang tidak sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen dapat dilindungi atas kepentingannya sehingga dapat berjalan dengan baik dan memiliki tujuan untuk mengatur dan melindunginya kepentingan konsumen atas barang dan atau jasa yang telah dibeli oleh konsumen. Penyebab dari masalah tersebut, masalah ini yaitu pelaku usaha yang tidak memberikan hak atas informasi yang jelas dan benar mengenai kondisi dan jaminan barang tersebut. Selain itu juga, pelaku usaha telah melanggar ketentuan pasal 4 ayat 3 mengenai hak konsumen, pasal 7 huruf B mengenai kewajiban konsumen, pasal 8 ayat 1 mengenai larangan bagi pelaku usaha, pasal 8 ayat 2 mengenai larangan bagi pelaku usaha, pasal 10 mengenai penawaran barang dan jasa, pasal 17 ayat 1 huruf A mengenai larangan memproduksi iklan yang tidak sesuai, dan juga ada dalam Undang-Undang ITE pasal 9 mengenai promosi barang melalui sistem elektronik. Dan juga pelaku usaha telah mengabaikan kewajibannya dan larangannya sebagai pelaku usaha serta mengabaikan hak konsumen. Yang dimana kewajiban pelaku usaha itu terdapat dalam pasal 7 huruf B, F, dan G. Larangan pelaku usaha juga terdapat pada pasal 8 ayat 1 huruf D dan F. Hak konsumen terdapat dalam pasal 4 ayat 3 dan ayat 8. Maka dari itu, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memiliki tujuan untuk mengatur dan melindungi kepentingan konsumen atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Konsumen dapat dilindungi berdasarkan undang-undang tersebut dengan pasal 4 tentang hak konsumen. Lalu sanksi yang dapat diancamkan terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini terdapat dalam pasal 19 ayat 1 mengenai tanggung jawab atas kerugian yang diperdagangkan, pasal 60 ayat 2 mengenai sanksi administratif, pasal 61 mengenai tuntutan pidana, pasal 62 ayat 1 mengenai sanksi pidana, pasal 63 huruf A, C, E, dan F mengenai sanksi tambahan, dan juga Undang-Undang ITE nomor pasal 45A ayat 1 mengenai sanksi pidana. Maka dari itu, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam pasal 19, terutama pasal 19 ayat 2. Dan apabila pelaku usaha menolak memberikan ganti rugi, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dapat disimpulkan, dengan lahirnya undang-undang tersebut, konsumen dapat dilindungi atas kepentingannya. Kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen juga tidak seimbang, sehingga masyarakat berharap dengan adanya undang-undang tersebut, konsumen dapat dilindungi atas kepentingan dan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan larangan apa saja bagi pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 8 ayat 1 huruf F dan ayat 2, pasal 9 ayat 1 huruf B, pasal 16 ayat 1, dan pasal 17 ayat 1 huruf A.
Selanjutnya, jika pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 1 dan ayat 2, pasal 60 ayat 2, pasal 61, pasal 62 ayat 1, dan pasal 63 huruf A, C, E, dan F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.